Al-Ikhwah, sampailah kita ke bagian yang ke-8 dari Al-Wala wal-Bara, merupakan bab yang keempat, bab yang kelima dari kitab Tauhid karya Fadilatul Syekh Dr. Salih bin Fauzan Al-Fauzan. Bagian yang ke-8 ini judulnya hukum meminta bantuan kepada orang kafir. Mana tahu ini pernah kita alami, mungkin pernah dalam rencana, dalam program, ya, kita minta bantuan kepada orang kafir, baik secara pribadi, bermasyarakat, maupun berbangsa dan bernegara. Penulis menurunkan Ali Imran surah yang ketiga ayat 118. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Di dalam Ali Imran surah yang ketiga ayat 118, Allah tabaraka wa ta'ala mengingatkan kepada kita, mengeluarkan lampu kuning, semacam warning. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu bitanatan min dunikum, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu. Orang yang di luar kalangan maksudnya orang kafir. Jangan dijadikan teman kepercayaan, ya, minta tolong dalam hal-hal yang sangat vital, itu tidak boleh. Nah, tapi minta tolong bukan dalam hal vital, tidak masalah, ya. Kenapa? La ya'lunakum khabala, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagimu. Mereka tidak henti-hentinya menginginkan kemudaratan bagimu. Sementara itu, ya, waddu ma anittum qad badatil baghdha, ya, waddu ma anittum qad badatil baghdha min afwahihim. Mereka menyukai apa yang menyusahkanmu, ya, mereka menyukai apa yang menyusahkanmu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka. Sementara wa ma tukhfi suduruhum akbar. Apa yang disembunyikan oleh hati mereka itu jauh lebih besar lagi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi warning ini disampaikan kepada kita supaya kita tidak menjadikan orang-orang di luar kita, orang-orang kafir, menjadi teman kepercayaan. Alasannya satu, la ya'lunakum khabala, mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagimu. Yang kedua, waddu ma anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim, mereka menyukai apa yang menyusahkanmu dan telah nyata kebencian dari mulut mereka, ya. Nah, kemudian wa ma tukhfi suduruhum akbar, apa saja
yang disembunyikan oleh hati mereka jauh lebih besar. Program mereka, jangka panjang mereka ke depan, rencana mereka itu jauh lebih dahsyat, jauh lebih jahat lagi, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan salah memilih teman, ya. Jangan menjadikan orang-orang di luar kita, orang-orang kafir menjadi teman kepercayaan. Berkata Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, beliau menjelaskan, janganlah engkau menjadikan orang-orang kafir, ya, ini masih diperhalus, non-muslim. Ya, sebenarnya dalam Islam itu nggak ada non-muslim, yang ada muslim, kafir. Cuma dua itu. Nah, tapi ini diperhalus oleh penterjemah. Ya. Janganlah engkau menjadikan orang-orang kafir sebagai wali, orang kepercayaan, orang-orang pilihan. Kenapa? Karena mereka tidak segan-segan melakukan apa yang membahayakanmu, apa yang menyusahkanmu. Nah, ini bukan hanya berita, bukan berita omong kosong, tapi sudah terbukti dan sudah teruji. Sudah terbukti dan sudah teruji. Mungkin tidak banyak kita yang tahu latar belakang orang-orang Yahudi masuk ke Palestina. Tadinya mereka menumpang secara baik-baik, datang secara baik-baik, dan kaum muslimin membuka tangan, silahkan datang. Ya. Nah, ternyata mereka datang bukan hanya satu dua, tapi berombongan. Rombongan demi rombongan datang. Lalu mereka menempati wilayah-wilayah di tanah Palestina itu. Nah, lama-kelamaan karena mereka semakin banyak, mereka jadi berkuku. Mereka mulai melengkapi persenjataan mereka. Ketika persenjataan mereka sudah dirasa lengkap, nah, ketika itulah mereka mulai menindas saudara-saudara kita di Palestina. Ya, mereka menyingkir ke Gaza. Ya, sementara daerah Al-Quds itu sudah dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Ini bukti daripada apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala di dalam Ali Imran surah yang ketiga ayat 118 ini. Itu Yahudi. Lalu bagaimana dengan Nasrani? Ya. Di daerah Balkan di Eropa sana ada satu negara Balkan sekarang sudah terpecah menjadi Bosnia Herzegovina, Serbia. Satu lagi saya lupa. Ya. Bosnia mayoritas muslim. Serbia Nasara atau Salibis. Awalnya mereka rukun. Dan kerukunan antar umat beragama yang ditunjukkan oleh kaum muslimin Bosnia melebihi apa yang kita lihat di Indonesia. Kalau di Indonesia setiap 25 Desember kaum muslimin hanya mengucapkan selamat Natal. Paling ada satu dua ikut ke gereja untuk Natal bersama. Tapi di Bosnia dalam rangka menunjukkan kerukunan antar umat beragama, kaum muslimin ikut-ikutan mengoleksi pohon Natal di rumahnya. Bukan hanya mengucapkan selamat Natal, bukan hanya Natal bersama,
tapi mengkoleksi pohon Natal selama perayaan Natal. Begitu kaum muslimin menunjukkan kerukunan antar umat beragama. Ya. Jadi kalau bicara kerukunan, umat Islam tidak usah diajarin. Malah sampai bablas seperti itu. Namun, bagaimana tanggapan orang-orang Serbia yang beragama Nasara? Puaskah mereka? Senangkah mereka? Ya, mereka menampakkan senyum, kepura-puraan saja, sekedar pelengkap sempurnanya sandiwara. Lalu ketika persenjataan mereka sudah terasa lengkap, akhirnya orang-orang Serbia menikam kaum muslimin Bosnia dari belakang. Laki-lakinya dibunuh dan perempuannya diperkosa, anak-anaknya dibunuh. Anak-anak kaum muslimin Bosnia dibunuh, laki-lakinya dibunuh, perempuan-perempuan kaum muslimah Bosnia diperkosa, sehingga lahir anak itu menjadi anaknya mereka. Ini terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru kalau di kita, di zaman Pak Harto dulu. Waktu itu saya masih kuliah, ya. Dan kita ingat Indonesia ikut andil membantu kaum muslimin Bosnia. Pak Harto sendiri datang memberikan bantuan membangun masjid namanya Masjid Soeharto. Ya. Ini sejarah mencatat seperti itu. Nah, inilah bukti bahwa orang-orang Nasrani tidak akan senang hatinya walaupun kita ikut mengucapkan selamat Natal, walaupun kita Natal bersama, walaupun kita mengkoleksi pohon Natal sekalipun. Benar apa yang dikatakan Allah dalam Al-Baqarah surah yang kedua ayat 120, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tabi'a millatahum. Kita mau Pak Rizki. Al-Baqarah 120. Ya. Terjemah. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya, dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Ya, terbukti ayat ini semua. Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang kepadamu sebelum kamu mengikuti milah mereka. Ya, yang diinginkan mereka, kita meninggalkan syahadat lalu ikut haleluya bersama mereka. Itu yang mereka inginkan. Kita berganti akidah, kita bertukar agama, baru mereka senang. Ya, jadi jangan terkecoh dengan mengucapkan selamat Natal. Puaskah mereka? Tidak. Dengan Natal bersama sekaligus jaga gereja mereka ketika Natalan, senangkah mereka? Belum. Bahkan mengkoleksi pohon Natal pun belum memuaskan hati mereka. Sebelum mereka ya menggait kita masuk ke dalam agamanya. Nah, ini terbukti yang dilakukan oleh saudara kita kaum muslimin Bosnia ternyata tidak menyenangkan mereka, malah mereka menikam dari belakang ketika kaum muslimin terlena ya dalam kerukunan antar umat beragama. Nah, lalu dikatakan oleh Allah di penghujung ayat, ya, kalau kalian mengikuti mereka, ya, tidak akan ada lagi pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hancurlah Bosnia. Kenapa? Karena telah mengikuti akidahnya orang-orang Nasrani. Mengucapkan selamat Natal, Natal bersama, mengkoleksi pohon Natal. Maka Allah berlepas tangan. Tidak ada pertolongan datang dari Allah Subhanahu wa taala.
Terbukti. Demikian Yahudi dan demikian pula Nasrani. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, para peneliti telah mengetahui bahwa orang-orang ahli zimmah dari Yahudi dan Nasrani mengirim berita kepada saudara-saudara seagamanya tentang rahasia-rahasia orang Islam. Ya, apa itu orang zimmah? Ya, kita sudah sampaikan orang kafir itu ada dua macam. Kafir harbi, orang kafir yang terang-terangan bermusuhan dengan kaum muslimin. Kafir zimmi, orang kafir yang adem ayem, ya, dengan kaum muslimin. Mungkin teman sekantor, tetangga rumah, partner dagang, mitra bisnis, ya, itu kafir zimmi, ya, ahlu zimmah. Nah, dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, para peneliti telah mengetahui bahwa orang ahlul zimmah, orang kafir yang adem ayam tadi dari kalangan Yahudi dan Nasrani mengirim berita kepada saudara-saudara seagamanya tentang rahasia orang-orang Islam. Memang mereka tidak bermusuhan dengan kita. Mulutnya manis, pucindannya murah, mereka ramah kepada kita, tapi diam-diam rahasia kita diberitahukan kepada teman seagama mereka. Itu yang terjadi. Ini dituangkan dalam sebait syair. Ya. Kullul adawati qad turja mawaddatuha. Setiap permusuhan masih bisa diharapkan kasih sayangnya. Ya. Setiap permusuhan masih bisa diharapkan kasih sayangnya. Illa adawata man adaka fid din, kecuali permusuhan orang-orang yang memusuhimu karena agama. Ya. Ada musuh di depan kita. Latar belakang mereka memusuhi karena apa? Karena bisnis. Ya, masih ada kebaikannya kepada kita. Karena perbatasan tanah masih ada kebaikannya dengan kita. Tapi kalau sudah permusuhan karena akidah, permusuhan karena agama, itu tidak akan ada lagi kebaikan dari mereka. Ini menurut hasil penelitian yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Nah, karena itulah mereka dilarang memegang jabatan yang membawahi orang-orang Islam dalam bidang pekerjaan, bahkan mempekerjakan orang Islam yang kemampuannya masih mau berhijrah, ya, masih di bawah orang kafir itu lebih baik dan lebih bermanfaat bagi umat Islam dalam agama dan dunia mereka. Ya, sayangnya para pejabat kita tidak belajar tauhid, maka mereka tidak mengerti dengan ini. Apa yang terjadi? Mereka mengangkat menteri mereka dari orang kafir. Kita ingat pada zaman Orde Baru, nah, bukan kita pendukung Orde Baru ya, ada menteri orang kafir tapi tidak banyak. Sekarang kita lihat pergantian kabinet, menteri-menteri banyak diduduki oleh orang-orang kafir. Kalau ada orang muslim, tapi muslim fobia, kaum muslimin yang alergi dengan ajaran Islam, Islam sekuler. Nah, itulah sebabnya kenapa negeri kita hancur-hancuran moralnya. Nah, kita ulang alinea terakhir ayat halaman 159. Karena itulah mereka dilarang memegang jabatan yang membawahi orang-orang Islam dalam bidang pekerjaan, bahkan mempekerjakan orang Islam yang kemampuannya masih di bawah orang kafir, itu lebih baik dan lebih bermanfaat bagi umat Islam dalam agama dan dunia mereka.
Sedikit tapi dari yang halal itu diberkahi oleh Allah. Sedangkan banyak tapi dari yang haram itu dimurkai oleh Allah. Demikian dalam Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dulu pernah kita mendengar statement, ya, lebih baik pemimpin kafir tapi jujur daripada pemimpin Islam tapi korup. Ini dalam rangka untuk meluluskan Ahok. Ya, ada ungkapan dari tim sukses mereka, lebih baik pemimpin kafir tapi jujur daripada pemimpin Islam tapi korup. Ini yang dibantah, ya, oleh ayat ini. Nah, maka kita kembali perhatikan alinea terakhir dari halaman 159 ini. Ya, karena itulah mereka dilarang memegang jabatan yang membawahi orang-orang Islam dalam bidang pekerjaan. Nah, bahkan, dari bahkan ini perhatikan, bahkan mempekerjakan orang Islam yang kemampuannya masih di bawah orang kafir itu jauh lebih baik dan lebih bermanfaat bagi umat Islam dalam agama dan dunia mereka. Sedikit tapi dari yang halal itu diberkahi oleh Allah daripada banyak tapi dari yang haram. Ya, daripada yang banyak tapi yang haram. Jadi kita ulang, sedikit tapi dari yang halal itu lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang banyak tapi dari yang haram itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin kemampuannya di bawah standar, katakanlah seperti itu. Tetapi itu akan jauh lebih baik daripada orang-orang kafir walaupun sangat pintar-pintar semua. Pintar-pintar semua. Untuk apa pintar-pintar kalau dimurkai oleh Allah? Lebih baik kurang pintar tapi diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari keterangan tersebut dapatlah diambil dua kesimpulan. Dapatlah diambil dua natijah, ya. Dua intisari. Pertama, tidak boleh mengangkat orang kafir untuk kedudukan yang membawahi orang Islam. Pemimpin, apakah pemimpin RT, pemimpin RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, gubernur, apalagi presiden. Nah, itulah sebabnya sekarang undang-undang sudah mulai dirubah, ya, yang tadinya mengharuskan pemimpin republik itu adalah muslim. Nah, sekarang sudah dirubah, sudah dihapus itu, sudah dianulir. Maka terbukalah kesempatan bagi orang-orang kafir untuk memegang tampuk kekuasaan di republik tercinta ini. Nah, padahal tidak boleh mengangkat orang kafir untuk kedudukan yang membawahi orang-orang Islam atau yang memungkinkan dia mengetahui rahasia-rahasia umat Islam. Misalnya para menteri, para penasehat, itu tidak boleh. Ya. Sangat kita sayangkan ada kaum muslimin tapi kurang percaya diri, kurang SDM, dan kurang berani. Saya atas undangan, ya, teman kita di sini, saya sempat ngisi di Ciampea beberapa bulan. Ya, di situ diceritakan ketua RT-nya kafir. Saya tanya, emang tidak ada kaum muslimin menjadi ketua RT? Semuanya nggak mau, Ustaz. Semuanya nggak mau, akhirnya jatuhlah pilihan kepada orang kafir. Nggak boleh seperti itu. Kita boleh menolak sepanjang masih ada calon yang muslim.
Tapi jangan semua menolak sehingga kepemimpinan itu dipegang oleh orang kafir. Nggak boleh. Nggak boleh. Apalagi kita mayoritas. Kecuali kita hidup di tengah-tengah komunitas mereka. Itu wajarlah. Tapi ini malah mereka yang hidup di tengah-tengah komunitas kita. Maka pemimpin harus kita. Nah, nomor satu, tidak boleh mengangkat orang kafir untuk kedudukan yang membawahi orang Islam. Atau memungkinkan dia mengetahui rahasia-rahasia umat Islam. Misalnya para menteri atau para penasehat. Menterinya Menko lagi, ya, menteri koordinator. Tentu mereka akan mengetahui segala sesuatu yang di bawahnya. Ini berdasarkan Ali Imran ayat 118 tadi, la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalangan, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagimu. Fenomena yang ada penghancuran kata masjid, kemudian setelah ditelusur, ternyata orang gila. Pembunuhan seorang muslim, setelah ditelusur, orang gila, ya, yang membunuh ustadz, yang menikam Syekh Ali Jabir, ya, setelah telusuri, orang gila. Semua ini kok orang gila semua sih? Kok sepakat orang gila? Nah, tentu ada orang di belakang orang yang dikatakan orang gila itu. Ini bukti di negeri kita. Mereka tidak henti-hentinya, ya, membuat kemudaratan, ya, kepada kaum muslimin. Atau juga diangkat menjadi pegawai pemerintahan di daerah negara Islam. Nggak boleh. Nggak boleh diangkat menjadi pegawai pemerintahan. Ini yang pertama. Yang kedua, diperbolehkan mengupah orang-orang kafir untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan sampingan yang tidak menimbulkan sesuatu bahaya dalam politik negara Islam. Apa contohnya? Menjadi penunjuk jalan, ya, menjadi penunjuk jalan. Waktu Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, penunjuk jalannya adalah orang-orang kafir, penyembah berhala, ya, diupah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi penunjuk jalan arah Madinah. Karena perjalanan dari Makkah arah Madinah itu jalan memutar arah ke selatan. Ya. Kalau kita lihat di map, Makkah itu di selatan, Madinah itu di utara. Jadi kalau ke Madinah ke utara seharusnya. Tapi sebagai taktik strategi dibawalah jalan memutar ke selatan. Kemudian transit di Gua Thur, ya. Yang sudah berangkat haji, berangkat umroh, itu biasa dibawa berwisata ke Bukit Thur itu, ke Gunung Thur itu. Itu posisinya sebelah selatan Makkah. Nah, setelah beristirahat selama 3 malam di situ, barulah Rasulullah melanjutkan perjalanan. Nah, jalan memutar itu tidak semua orang tahu. Nah, qadarullah hanya diketahui oleh penunjuk jalan yang kafir, yang belum masuk Islam. Diupah oleh Rasulullah penunjuk jalan sampai ke Madinah. Nah, itu menunjukkan boleh orang kafir diupah untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan. Nah, dan kemudian sejarah juga mencatat Rasulullah juga mengupah orang mu'allaf tapi sudah masuk Islam, ya. Orang mu'allaf sudah masuk Islam menjadi sekretaris pribadinya. Karena Rasulullah tidak bisa menulis, Rasulullah tidak bisa membaca. Apa yang terjadi? Nah, ini juga pelajaran bagi kita. Akhirnya dia murtad lagi, kembali ke agama asalnya. Nah, kemudian dia nyanyi bersama orang-orangnya, Muhammad itu nggak ada apa-apanya. Kalau tidak saya, nggak ada apa-apanya Muhammad. Begitu penistaannya terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah masuk Islam loh. Ternyata
Islamnya kepura-puraan saja, sekedar pelengkap sempurnanya sandiwara. Nah, bagaimana kalau dengan orang yang belum masuk Islam sama sekali? Maka tidak bisa dijadikan teman kepercayaan. Ya, akhirnya diceritakan dalam sebuah riwayat, orang itu ketika mati tidak diterima tanah. Setiap dikubur, loncat lagi ke atas. Setiap dikubur, loncat lagi ke atas jenazah itu. Didalamkan lagi sampai 3 kali. Paginya sudah ada jenazah itu di atas kuburan itu. Akhirnya dibiarkan saja dipatuk oleh burung. Itu sebagai siksaan bagi pengkhianat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kita ulang poin yang kedua, diperbolehkan mengupah orang-orang kafir untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan sampingan yang tidak menimbulkan sesuatu bahaya dalam politik negara Islam. Umpamanya menjadi penunjuk jalan, menjadi pemborong konstruksi bangunan, proyek perbaikan jalan, dan sejenisnya, dengan syarat tidak ada orang Islam yang mampu untuk itu. Tapi kalau masih banyak insinyur kaum muslimin yang bisa untuk itu, ya tidak usah diberikan kepada mereka. Mereka cukup pekerja-pekerja kasar saja. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar pernah mengupah seorang laki-laki musyrik dari Bani Adil sebagai penunjuk jalan ketika berhijrah ke Madinah. Nah, ini yang tadi kita sampaikan, diabadikan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Ya, ini semua dalam bidang bisnis atau pekerjaan. Ya, Islam sangat wanti-wanti jangan menjadikan orang kafir sebagai teman kepercayaan. Nah, lalu nomor B, bagaimana dalam masa perang? Ya, dalam masa perang, halaman 160 di bawah. Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama, dan yang benar adalah diperbolehkan bila diperlukan dalam keadaan darurat. Dan bila orang yang dimintai pertolongan dari mereka itu dapat dipercaya dalam masalah jihad. Nah, wallahu a'lam, apakah ini alasan saudara-saudara kita Hamas meminta pertolongan kepada orang-orang Syiah, orang-orang Iran, ya? Padahal kita tahu Syiah itu adalah musang berbulu ayam. Syiah itu hakikatnya kafir, tapi berbaju Muslim, ya. Tapi karena terdesak, ya, saudara kita Hamas di Palestina meminta bantu kepada Iran. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala tentang manfaat perjanjian Hudaybiyah. Nah, ini masih di zaman Nabi terjadi perjanjian Hudaybiyah. Di antaranya bahwa meminta bantuan kepada orang musyrik yang dapat dipercaya dalam hal jihad adalah diperbolehkan ketika benar-benar diperlukan, dan pada orang musyrik itu juga terdapat maslahat, yaitu dia dekat dan mudah untuk bercampur dengan musuh dan dapat mengambil kabar dan rahasia mereka. Ya, mereka bisa dijadikan alat untuk mengorek, ya, keterangan-keterangan dari musuh. Ya, karena dia sama-sama kafir. Musuh tidak akan tahu bahwa di dekatnya adalah orang kita karena seagama dengan mereka. Nah, itu boleh. Ya. Jadi mereka dijadikan intel, ya, untuk mengorek rahasia daripada musuh-musuh kita. Dengan catatan orang kafir yang kita gunakan ini yang bisa dipercaya. Demikian Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Juga diperbolehkan ketika dalam keadaan darurat. Imam Zuhri rahimahullah ta'ala meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta pertolongan kepada orang Yahudi dalam perang Khaybar. Itu terjadi pada tahun yang ke-7 Hijrah. Dan juga Safwan bin Umayyah
ikut serta dalam perang Hunain, padahal ia pada saat itu musyrik, termasuk darurat, misalnya jumlah orang-orang kafir lebih banyak dan sangat ditakutkan, dengan syarat dia berpandangan baik terhadap kaum muslimin. Adapun jika tidak diperlukan, maka tidak diperbolehkan meminta bantuan kepada mereka, karena orang-orang kafir itu sangatlah dimungkinkan berkhianat dan bisa saja menjadi senjata makan tuan karena buruknya hati mereka. Tapi yang tampak dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala adalah boleh meminta pertolongan kepada mereka secara mutlak. Ya, nah tentu ini juga harus dengan kehati-hatian, ya, tidak langsung percaya begitu saja, harus juga ada yang mengintainya. Baik, sampai di sini. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan mengutamakan